Oke guys, ya Kota Trenggalek, Provinsi Jatim. Ya, punya slogan berteman hati. Selamat datang di channel Misim, selamat belajar dan menikmati. Ya, kita kembali lagi di channel Misim Matematika. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya baik-baik saja. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau bahas beberapa soal tentang permutasi dengan beberapa objek yang sama. Ya, saya ambil beberapa soalnya itu dari buku Paul Zitz yang ngarang gitu ya. Judulnya The Art and Craft of Problem Solving, terbitan John Wiley. Kalau nggak salah sih edisi kedua. Nah, ini termasuk ke Olimpiade senior lah gitu ya, SMA gitu ya, atau SMP akhir-akhir gitu. Kalau ada lomba-lomba, bisa lah pakai soal ini. Tapi terutama ini SMA sih, gitu ya. Terus kita langsung masuk aja ke nomor pertama gitu ya. Kita lihat. Oke, nomor pertama itu kita mau nyusun dua benteng, dua peluncur, dua kuda, satu raja, satu ratu dalam satu baris. Pas ya itu ya, satu baris. Dua benteng, dua peluncur, dua kuda, satu raja, satu ratu. 8 kan, pas ya. Masa ada anak matematika yang nggak pernah main catur. Terus kita lihat benteng, kalau main catur tuh benteng kanan sama benteng kiri, benteng kanan sama benteng kiri bentuknya sama kan ya. Jadi nggak dibolak-balik, itu nggak berubah kan susunannya. Nah, itu dia yang jadi ini. Jadi apa ya? Jadi itu sederhananya gini. Saya kasih sedikit review materinya ya buat modal kita ngerjain yang ke belakang. Pertama ini saya geser kursornya. Misalkan kita punya kata apa ya? BAB gitu ya. Nggak tahu, kepikiran aja BAB. Misalkan kita punya kata BAB. BAB ini kalau ditukar-tukar kata apa aja yang bisa kebentuk? Ya, bisa BBAB, bisa BBA, nggak asik komanya nggak deket. BAB, bisa BBA, terus ABB. Nah gitu kan, ada tiga kan katanya, ada tiga kata. Nah, sebelum kita melihat bagaimana bentuk umumnya, kita lihat dulu bahwa kalau B ini ditukar tempatnya, eh, katanya itu tidak akan berubah. Contohnya kayak BAB, B yang depan sama yang belakang saling tuker, B yang belakang pindah depan, B yang depan pindah belakang, sama tetap dia BAB juga gitu ya. Terus gimana cara kita ngelihat itu? Kita bayanginnya antara B yang satu sama yang lain itu sama gitu ya. Bukan sama, beda. Kalau beda, kita kan udah sering ketemu. Misalkan kita punya, misalkan B yang satu sama B yang satu lagi itu dianggap beda. Misalkan A, B1, B2. Misalkan kita punya huruf A, B1, B2. Banyaknya permutasi dari situ berapa? Berarti permutasinya kan berarti huruf pertama bisa punya tiga kemungkinan antara A, B1, B2. Huruf kedua karena udah kepakai satu punya dua kemungkinan. Terus huruf ke berapa? Ketiga karena udah kepakai dua tinggal satu kemungkinan kan. Jadi banyaknya kemungkinan ada sebanyak 3 kali 2 kali satu. Ini ada sebanyak 3 kali 2 kali satu. Di sini nih. Select. Nah, ada 3 kali 2 kali satu. Nah, tapi kalian harus ingat bahwa kalau B1 B2 itu ditukar kan sebenarnya sama B1 B2. Kalau B1 sama B2 itu dipermutasiin, itu hasilnya akan sama aja. Nah, artinya apa? Hasil 3 kali 2 kali satu ini harus kita bagi dengan banyaknya permutasi antara B1 B2. Permutasi dua ini, permutasi antara dua apa namanya? Dua objek yang berbeda berarti 2 faktorial kan? Nah, berarti 6 dibagi 2 faktorial hasilnya
3. Nah, sesuai sama list kita yang udah kita buat tadi. Ada 3 bentuk, BAB, BBA, ABB. Nah, untuk yang ini berarti caranya sama kayak gitu. Anggap aja semuanya beda. Benteng 1, benteng 2. Peluncur 1, peluncur 2. Kuda 1, kuda 2. Raja 1, emang 1 rajanya. Terus ya tarik berarti total ada berapa banyak? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Berarti 8 kan? Oh iya, tadi kita udah hitung. Kan 8 faktorial. Nah, hasilnya artinya 8 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini kalau saya gambarin sedikit, 2 faktorial yang pertama itu karena ini 2 faktorial yang pertama karena ada 2 benteng. Terus 2 faktorial yang kedua itu karena ada 2 peluncur yang sama. Dan 2 faktorial yang ketiga karena ada 2 kuda yang sama. Jadi gitu. Hasilnya berapa nih? Ya kalau angkanya sih nggak tahu ya. Tapi kalau kita sederhanain dikit lah ya, dikit. 8 faktorial dibagi 2 kali 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial itu 8 kan? 8 faktorial bagi 8 hasilnya 7 faktorial gitu ya. Jadi saya tulis 7 faktorial aja ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang berarti untuk kasus yang ini kita udah kelihatan lah ya bentuknya kayak gitu. Buat soal nomor 2 gimana nih kira-kira? Nomor 2, berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf yang ada pada kata matematika? Nah, ini persis banget ini. Berarti matematika tuh ada berapa aja? Yang jelas M-nya ada 2. Oke, kita tulis dulu lah. M-nya ada 2. Jadi kita tulis ada 2M. Terus A-nya ada 3. Gerak-gerak. Ada 3A. Terus E-nya 1. T-nya ada 2. 2T. Udah habis kan? E-nya 1, I-nya 1, K-nya 1. Oke. Nah, berarti bentuknya berapa nih? Total hurufnya ada 10. Berarti 10 faktorial dibagi 2 faktorial karena M-nya double. 3 Kenapa nggak hidup nih? Saya juga pusing. 3 faktorial karena itu 3, A-nya double 3 sama 2 faktorial yang terakhir karena T-nya double. Hasilnya berapa? Ya ini maaf, nih saya malas ngitungnya. Jadi ya udah hasilnya gini aja yang ini. Angkanya berapa ya nanti mohon dihitung sendiri. Oke, buat nomor 2 gitu. Terus gimana nih nomor 3? Kira-kira susah nggak ya? Nah, nomor 3 kata kuncinya apa nih? Ada syaratnya lagi nih, nggak cuman itu. Syaratnya lagi adalah konsonan dan vokal harus berselang-seling. Nah, itu caranya nih, konsonan dan vokal harus berselang-seling. Ada syaratnya sekarang, nggak cuman gitu-gitu doang. Kalau ada syaratnya kayak gini, kalian bikin, nah, kita bikin kayak biasa aja. Anggap aja semua katanya beda. Anggap aja semua hurufnya beda. Jadi konsonannya beda semua, huruf vokalnya beda semua. Tapi kita lihat ini udah jelas ya. Konsonannya ada 4, vokalnya ada 4. Ya, kita tulislah. Tulisnya apa? Kita punya 4 konsonan. Terus punya juga 4 waduh, kurang cepat. 4 konsonan dan 4 vokal. Berarti sama-sama ya. Nah, sekarang kita bikin filling slotnya. Kita bikin slotnya. Ada 8 huruf kan, jadi ya udah 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huruf pertama bebas. Kan dia bisa konsonan, bisa vokal, yang penting selang-seling. Terus, ini nih, kita bagi kasus atau enggak nih? Enggak apa-apa, kita mikirnya nggak usah bagi kasus dulu. Kalau dia konsonan, misalkan kalau dia konsonan, berarti huruf kedua kemungkinannya ada berapa? 4. Kan vokalnya 4. Ya. Oh iya, vokalnya dianggap sama ya. Dianggap beda ya. Walaupun kenyataannya A-nya ada 3, tapi itu kenyataan yang kita sampingkan dulu. Vokalnya juga gitu kan. Vokalnya kalau yang depan, yang belakang, yang huruf pertama vokal, yang huruf kedua harus konsonan kan. Konsonannya ada 4. Berarti nggak ada perbedaan ya antara vokal dan konsonan. Jadi sama-sama ini 4. Nah, kalau kayak gitu mah kasusnya mungkin kita nggak perlu bagi kasus gitu ya. Terus habis itu pasti selang-seling kan, berarti ini ada 3 kemungkinan. Kalau yang depan vokal berarti ini yang ketiga vokal lagi. Jadi ada 3 kemungkinan karena udah kepake yang paling depan. Yang ini juga 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan, 1. Nah, ini semua jangan lupa dibagi sama tadi A-nya kan double 3, jadi dibagi sama 3 faktorial karena A-nya nggak boleh tukar-tukar. Atau kalau ditukar-tukar sama aja. 3 faktorial kita coret. Berarti tinggal 8 kali 4 kali 3 kali 2. 8 kali 4, 32 kali 3 kali 2, 6. 32 kali 6, 3 kali 6, 18. Berarti 180. Tambah 6 kali 2, 12. Oke, jadi 192. Itu 192 buat yang ini. Buat nomor 3 hasilnya 192 ya. Selalu gitu kita bikin filling slotnya kalau kelihatannya agak ribet gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 4. Berapa banyak susunan kata yang mungkin dari huruf rokoko? Nah, ini ada syaratnya lagi nih. Tidak ada O yang saling berdekatan. Coba kita bikin jadi satu kasus. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, kalimat itu tuh sebenarnya kalimat yang ini banget buat matematikawan. Jawabannya retorik, udah jelas, semua orang tahu gitu ya. Oke, kita lihat rokoko. Nolnya tidak boleh berdekatan. Berarti kita bikin slotnya aja. Slotnya ada 6. Segini cukup kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf pertama apa berarti? 6 kemungkinan, bebas kan. Huruf pertama bisa konsonan kalau katanya itu bentuknya rokoko. Nah, bisa juga katanya bentuknya orkoko. Ya kan? Apa sih ini? Ya, saya tulisin lah ya. Rokoko. Gini. Kan bisa rokoko kayak yang awal, bisa juga orkoko. Nah, kayak gitu. Jadi huruf pertama tuh bisa konsonan, rokoko, bisa juga orkoko. Bisa R, bisa O. Jadi bisa yang paling depan tuh bisa R, K atau O. Nah, berarti kemungkinannya ada 6 ya yang pertama. Oh ya, ingat selalu kita anggap semua hurufnya beda di awal ya. Terus habis itu huruf kedua. Kalau huruf pertama ini O, berarti huruf keduanya ada berapa kemungkinan? Kalau huruf pertama O, huruf keduanya ada, huruf pertamanya O, bisa O ya. Huruf keduanya bisa O juga, bisa O, bisa yang lain. Kan bisa juga katanya itu bentuknya ini,
oroko. Nah, bisa juga kan bentuknya oroko. Nah, waduh, salah ngetik. Oroko. Nah, kan bisa juga gitu kan. Rokoko, orkoko, oroko. Jadi huruf keduanya, oh bentar, huruf keduanya kan, tar, ada yang salah. Huruf keduanya nggak boleh O, kan tadi itu syaratnya. Huruf keduanya nggak boleh O. Oke, huruf keduanya nggak boleh O, berarti dia harus R, K, K. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Saya terus di bawah dulu, karena saya nggak yakin ini bisa jadiin satu kasus. Wah, batuk Pak Haji. Terus kalau huruf pertamanya bukan O. Bukan O, gimana saya nulisnya ya? XO. Bukan O. Ya, kalau huruf keduanya bukan O. Kalau bukan O, nah, kalau huruf pertamanya bukan O, huruf keduanya bisa nggak bukan O? Bukan O. Bukan O, bukan O. Berarti kalau RK digabung, O-nya pasti ada yang deketan. Jadi nggak boleh. Kalau huruf pertamanya bukan O, huruf keduanya ada 3 kemungkinan juga. Oke, jadi ada 3 kemungkinan. Sama ya. Oke, kayaknya ini positive thinking lah. Kita bisa jadi satu kasus ini ya. Oke, sekarang kita pikirkan lagi. Misalkan yang ini. Kalau ini berarti ini, oh, berarti saya hapus ya. Saya hapus ya ini. Saya ganti dengan X. Waduh, hapus semua. Yang 3 ini sebenarnya pengen saya ganti dengan XO gitu pengennya. Bisa nggak ya? Alah, males sih. Ya udah, kalau gitu nggak usah lah. Kita, oh bisa. Kita tulisin di sini kecil, nanti kita sisipin di situ. Warnanya hitam aja. XO gitu ya. XO. Kita perkecil, kita geser ke sana. Sip. Nah, terus yang ini kita bikin sekalian lah ya. Nanti kan harus O kan. O. Oke, kita bikin perkecil, kita geser ke sana. Jadi nggak boleh O. Berarti kalau ini nggak boleh O, huruf ketiganya gimana? Harus O apa nggak boleh O? Harus O apa nggak boleh O? Huruf ketiganya. Nah, huruf ketiganya bisa O, bisa nggak boleh O. Tadi contohnya yang saya tulisin. Kan ini ada orkoko. Bisa juga ini tuh jadi O, roko. Orkoko. Ya, nggak bisa di ini. Bisa di enter. Orkoko. Udah, kita bikin baru lagi aja di bawahnya, yaitu oroko. Nah, itu kan kita lihat kemungkinan huruf ketiganya. Dia bisa O, bisa nggak O. Jadi ada berapa kemungkinan? Karena udah kepake 2, berarti ada 4 kemungkinan. Jadi di sini ada 4 kemungkinan. Udah.
ada 4 kemungkinan di sini. Gitu-gitu mulu. Udah, nggak apalah, pakai hitam ya. Terus kalau ini XO, ini O, ada berapa kemungkinan ini? Kan dia nggak O, yang ini O. Yang berarti yang ini nggak boleh O kan? Kalau nggak boleh O, berarti cuman ada 3 kemungkinan. Ya kan? Karena karena yang ketiga ini nggak boleh O, karena yang di sini O, karena nanti O-nya deketan kalau dia boleh O. Jadi dia ada kok 3 kemungkinan, ada 2 kemungkinan doang. Karena udah kepake yang pertama kan, jadi cuma 2 kemungkinan. Nah, kayak gitu. Jadi di sini udah beda nih hasilnya. Oke, jadi udah ada dua kemungkinan nih, udah nggak bisa dijadiin satu kasus lagi. Nggak apa-apa, tapi kita lanjutin aja. Yang atas kita lanjutin dulu. Jadi ini O, bukan O, yang ini 4. Nah ini nih kita bingung lagi. Ini O apa ini bukan O? Kalau ini bukan O, berarti ada 2 kemungkinan di huruf keempat. Nah, saya tulis. Ini ada 2 kemungkinan. Kalau bukan O di huruf ketiga. Tapi kalau di huruf ketiganya O, berarti di huruf kalau di huruf ketiganya O, berarti di sini nggak boleh O. Kalau nggak boleh O, ya ada 2 kemungkinan juga, ya kan? Kan baru kepakai 1 yang bukan O. Gitu. Kalau tadi bukan O, kalau ini bukan O, yang ini harus O, ya kan? Kalau ini bukan O, yang ini harus O. Artinya ada 2 kemungkinan karena O-nya baru kepake sekali. Oke, kalau bukan O, ini harus O. Kalau ini O, ini harus bukan O. Oke, sip ya. Jadi ini ada 2 kemungkinan. Nah, sekarang kita lihat. Habis itu di sini di akhir nih, yang di kedua ini O atau bukan O. Nah, pas yang jelas kalau yang di kedua ini kalau yang di kedua ini O, berarti kemungkinannya ada berapa? Kalau ini O, berarti yang 4 ini bukan O. O-nya udah kepake 2. Berarti ini 1 kemungkinan. Wah, nggak bisa nginget saya. Mending saya tulis. Di sini. Misalkan ini O. Waduh, kalau biru nanti O, misalkan O, kita perkecil, geser, kita taruh gitu. Kalau ini O, berarti ini nggak boleh O kan? Kalau nggak boleh O, yang nggak boleh O udah kepake 2 kali, jadi ada 1 kemungkinan. Oke, saya coba tulis 1 kemungkinan. Nah, kalau bukan O, nah ini nih. Bukan O. Kalau dia bukan O, gimana hasil jadinya? Saya taruh bawahnya. Oke. Kalau O, nah kalau bukan O, berarti yang di sini boleh bukan O, boleh O kan? Yang di huruf kelima boleh bukan O, boleh O. Jadi ada berapa banyak kemungkinannya ini? Boleh bukan O, boleh O. Boleh kalau dia bukan O, 1 kemungkinan. Kalau dia O, 1 kemungkinan. Berarti ini ada 2 kemungkinan.
Mantap. Oke, kita bedain warnanya kalau gitu. Ini beda ya. Jadi ini sebenarnya ada kasus. Ini kasus 1, ini kasus 1, ini kasus 2. Seiring berkembangnya waktu, kasus 1 pecah jadi subkasus 1, subkasus 2. Nah, kayak gitu. Habis itu berarti yang ini ada berapa nih? Satu, habis satu berarti ada satu kemungkinan juga. Ini tinggal sisanya. Yang ini juga tinggal sisanya. Cara ngitungnya gimana? Nah, ini kita total. 1 kali 1 kaliin dulu yang 1. 2 kali 1 kaliin 2. Berarti totalnya berapa? 3. Nah, berarti kasus 1 itu 3 kali 2 kali 4 kali 3. Kali ini. Kali O berarti 3. Jadi 3 kali 3, 9 kali 4, 36. 36 kali 2, 72. 72 kali 3 gitu aja ya, biar kalau udah ngelibatin ini 72 terus kali 3 apa nih belakangnya 6 216. Oke, 216. Nah itu ini buat yang kasus 1. Nah sekarang kasus 2 kita lanjutin. Kalau kasus 2 XO ini tadi gimana? XO O. Oh berarti ini harus XO kan, duanya ini harus XO. Duanya harus XO. Oke, nggak usah semuanya udah jelas ya. Kalau ini XO, nah sekarang huruf keempatnya ini apa? Kalau ini XO, huruf keempatnya boleh XO, boleh O. Jadi kemungkinannya ada berapa? Boleh XO, boleh O. O-nya kepake, O-nya kepake 1, XO-nya kepake. Nah, berarti ada 3 kemungkinannya. Kan XO-nya kepake 2, O-nya kepake 1. Jadi ada 3 kemungkinan. Sedangkan hurufnya ada 6 kan? Ada 3 kemungkinan. Nah, terus habis itu wah ini tetap kita harus bagi ini sama itu. Jadi 2 kasus kayak yang tadi. O, XO. Karena kita nggak jelas kan tiganya ini XO atau O. Oke, kita bikin lagi aja nggak apa-apa. Sebenarnya ini cepat sih kalau ditulis di Kotletan. Tapi karena saya yang kemampuan bermedianya kecil jadi lemot. Nah, O. Nah, kalau O ada berapa kemungkinan? Ini langsung saya ketik aja sekalian. Kalau dia O, belum mikir mau ngetik gimana caranya. Kalau dia O berarti oh iya kan nggak boleh O berarti kemungkinannya tinggal 1 karena udah kepake di yang pertama sama yang ketiga. Jadi tinggal 1 kemungkinan. 1 itu. Terus yang kedua saya mau tulis di sini aja. Warnanya saya ganti. Kalau dia apa namanya? XO berarti ini kan kalau ini XO berarti yang ini harus O. Oh ya, sorry. Kalau ini XO berarti gini kan ini XO O XO XO. Wah, ini nggak boleh nih. Yang ini nggak boleh. XO O terus ini XO O. Wah, ini harus XO O. Kan sisanya tinggal O sama XO. Ini nih nggak boleh. Ini nggak boleh XO karena apa? Kalau tiganya ini XO, karena tiganya ini XO, berarti kan dua juga XO. Ini XO XO. XO-nya udah habis kan? Berarti yang belakang tinggal OO. Nanti O-nya gabung. Oke. Jadi ini nggak bisa nih.
Berarti bukan 3 kemungkinannya. Di sini ini dia harus O, nggak boleh XO. Oke, harus O, nggak boleh XO. Berarti ada 2 kemungkinan. Terus habis itu harus XO lagi. Jadi ada satu kemungkinan gitu. Total berapa nih? Kaliin semua. XO-nya tadi ada 3 kemungkinan. Jadi 3 kali 3 kali 2 kali 2. 3 kali 3 kali 2. 36. Jumlahin jadi berapa? 216. Oh, nggak usah dijumlahin juga nggak apa-apa sih, biar gampang hitungnya. Jadi 216 ditambah 36. Ingat, jangan lupa dibagi sama O-nya double 3. Jadi dibagi 3 faktorial. K-nya double 2, bagi 2 faktorial. Jadi ini sama aja dengan dibagi 12. 216 dibagi 12. 216 dibagi 6 kan 36. Terus 36 bagi 2, 36 bagi 2 18. Ditambah 3. Ya kan? 2 ini apa namanya? Tadi dibagi 12 kan. Jadi sama dengan 21 gitu. Nah, sebenarnya kalau kita hitung manual nih. Kan bisa rokoko, orkoko, oroko. Ini saya tambahin lah ya. Jadi ro. Oh iya, kalau yang depannya huruf selain O berarti udah habis nih, rokoko. Ini habis itu orkoko, habis itu oroko. Jangan lupa ada juga o rok kok. Itu. Dan setiap yang bisa kita tukar-tukar kan sebenarnya R sama K-nya kan. O-nya ini aku tukar di ini. R sama putaran R sama K-nya diubah-ubah kayak BAB tadi kan. RKK diubah-ubah jadi ada 3 kemungkinan. Terus yang ini ada 3 kemungkinan ya. 3 kemungkinan. Terus RKK ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan. Di total 12. 12. Ini kenapa 21 nih? 216. 216 tuh 36 kali 6 kan. 36 kali 6. Rokoko orkoko oroko bentar. Rokoko iya ada yang ini, ada yang aneh nih, ada yang miskom nih harusnya nih. Coba rokoko orkoko oroko pas nih, udah bener nih, harusnya 12 nih. Sekarang itu enggak kan, harusnya 12. Terus yang ini nih yang masalah ini berarti. Coba kita hitung. Kalau kasus 1 awalan pertamanya 3 harus O. O-nya kan ada 3. Habis itu XO. XO-nya kan ada 3 juga. Oke. Nah, habis ini kan bisa XO
bisa O. Nah ini kan yang tadi yang bikin bingung, bisa XO bisa O, ada 4 kemungkinannya karena baru kepake 2 gitu ya. Kalau dia XO selanjutnya ada berapa kemungkinan? Kalau dia XO berarti selanjutnya harus O, mau nggak mau. Oh iya, kalau ini XO selanjutnya harus O, nggak mungkin XO lagi. Kalau ini XO selanjutnya harus O, jadi ada 2 kemungkinan. Iya, tetap bener. Kalau ini, kalau dia O, kalau dia O berarti yang ini harus XO. XO-nya baru kepakai 1, ada 2 kemungkinan. Oke, kita perbaiki hitungan kita yang ini. Kita pecah jadi 2. Kenapa? Ya, kenapa saya yang jadi pusing? Kan ini O, berarti ini harus XO. Terus habis itu XO, berarti ini bisa O, bisa XO. Kalau ini O, kemungkinannya 2. Kalau ini XO, kemungkinannya juga 2. Itu ya, kita pecah jadi 2. Kalau yang ini yang O, yang ini XO. Kita bikin di sini aja. O. Nah, Tit. Dah. Yang XO berarti yang bawah. Kalau dia yang atas ini O, kan kemungkinannya 2, O-nya masih ada 2. Habis itu kalau ini O, ini nggak mungkin O lagi, jadi harus XO. Jadi ada 2 kemungkinan juga. Ada 2 kemungkinan juga. Nah, terus kalau ini XO, berarti ini harus O. Kalau ini XO lagi, nanti O-nya double di sini kan. Ini harus O. Jadi ada 2 kemungkinan juga. Terus tadi O berarti ini XO. Kalau ini XO berarti ini bisa XO, bisa O. Jadi kemungkinannya ada 2. Kan ini harus XO tadi kan. Yang di sini bisa XO, bisa O. Nah, yang belakang ya ngikutin aja lah, pasti ada 1 kemungkinan. Itu. Kalau yang ini tadi kan ini XO, berarti ini harus O. Jadi yang ini, kalau ini O, ini nggak boleh O kan, jadi ini pasti XO, ini O. Jadi ada berapa nih? Yang pertama 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1. 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1. 9 kali 8, 72. 72. Nah, ini yang sub kasus 2 sama ya. Cuman 72 di ini, 72 dibagi 2 karena nggak ada 2-nya ini. Jadi 36. 72 ditambah 36. Ah, itu. Tadi salah, bukan 206 harusnya, 108, Bung. 108. Nah, itu 108 dibagi 12 ada 9, Bung. Nah, gini dong, jadi sama 12. Nah, sip gitu ya. Jadi mau pakai apapun caranya sama. Kalau mau ngelis kayak gini, tapi kalau mau bikin kotak-kotak kayak gitu. Ya ribet sih pakai kotak-kotak ya, jadinya bikin subkasus gitu ya. Males ya. Ya udah nggak apa-apa buat pengalaman. Oke, selanjutnya
berapa banyak kata yang dapat disusun. Nah, ini nomor 5 ya. Berapa banyak kata yang dapat disusun dari huruf-huruf pada ingredient dengan catatan harus diawali dan diakhiri dengan huruf vokal. Oke, diawali dan diakhiri dengan huruf vokal. Diawali dan diakhiri huruf vokal. Kayaknya ini lebih sederhana deh. Kita bikin ingredient tuh ada berapa? 10 huruf ya. Oke, kita bikin ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huruf pertama, ini harus huruf vokal. Jadi ada 4 kemungkinan. I-nya kan ada 2, E-nya ada 2, jadi ada 4. Nah, yang belakang ada 3 kemungkinan. Karena udah kepake 1 yang di depan. Nah, yang lain gimana? Yang lainnya dianggap aja 8. Berapa nih? 7 sisanya gitu kan. 6, 5, 4, 3, 2, 1 dibagi. Yang sama tadi apa? I-nya ada 2, jadi 2 faktorial. N-nya ada 2, 2 faktorial. Terus G-nya 1, R-nya 1, E-nya ada 2, 2 faktorial. D-nya 1, I-nya udah, E-nya udah, N-nya udah. Ya udah, ini ya. Waduh, panjang sekali ya. Ini cuma nyoret ini sama ini. Yang lain, mantap. Tapi ya nggak apa-apa, kita tulis jawabannya yang lebih bagus ya. Jadi ini kan 7 faktorial nih yang ini. Jadi 3 kali 4, 12 kali 7 faktorial. Nah, kita tulis jawabannya gitu aja, yang paling elegan gitu ya. Sip, oke ya. Ini soal ini yang mau saya bahas buat kali ini, walaupun tadi agak lama gitu ya di soal nomor 4, tapi ya semoga kalian menikmati gitu ya. Jadi alur berpikirnya itu dapat gitu, walaupun panjang, ribet, tapi alur berpikirnya itu saya saya bikin seruntut mungkin tadi gitu ya. Oke. Ya, gitu aja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton di channel Misim. Walaupun kita tahu kita tidak bisa bersekolah untuk beberapa hari ini, beberapa bulan ini, ya kita harus tetap semangat belajar, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Stay safe everyone.